Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kamaluddin Mas Jani. Jadi teman-teman, konten kita kali ini yaitu membahas tentang salah satu contoh tes pada saat kita mengikuti seleksi kompetensi dasar, yang mana seleksi kompetensi dasar ini merupakan salah satu tes yang harus dihadapi pada saat kita mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Jadi ada soal di kategori tes intelijensi umum, yaitu soal posisi duduk, yang mana soal ini kadang membingungkan bagi peserta karena mengandung teks yang panjang dan kadang juga mengandung pernyataan yang panjang pula untuk teksnya, sehingga kebanyakan teman-teman yang mengikuti seleksi kompetensi dasar ketika menemui soal seperti ini kebanyakan di skip ataupun dilewati dan mencari soal-soal yang lain. Padahal untuk soal-soal seperti ini sangat mudah untuk menjawabnya ketika kita memahami bagaimana trik untuk menjawab soal seperti ini. Jadi bentuk soal untuk posisi duduk ini kadang mejanya ada yang bundar, kadang ada yang berhadapan, ada juga yang berurutan. Jadi langsung saja mari kita bahas terkait dengan soal posisi duduk tersebut. Baiklah teman-teman, kita lihat soal yang pertama. Meja bundar terdapat 7 dan diduduki 6 orang. A duduk di depan B, C duduk 3 kursi sebelah kanan B, sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kursi mana yang kosong? Jadi pertama yang harus kita lakukan, kita gambar mejanya. Kita gambar mejanya. Ya, lingkaran ya. Kemudian kita lihat A duduk di depan B, berarti ini mutlak ya, A dan B. Ya, jadi ini diisi oleh A, juga bisa diisi oleh B. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini ada 7 kursi, berarti sudah 2 yang ada 1, 2. Jadi nanti di sini bisa ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3, otomatis di sini ada 2 karena jumlahnya ada 7 kursi. Kita lihat ini karena sudah kita ini jawab, berarti tidak usah kita hiraukan lagi. Selanjutnya kita lihat C duduk 3 kursi sebelah kanan B. C duduk 3 kursi sebelah kanan B. Kita lihat B, kemudian sebelah kanan B berarti arah sini ya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti C ada duduk di posisi ke-3 dari B. Berarti di sini ada C. Kemudian otomatis di sini ada 2 karena jumlah kursi ada 7. Kita lihat, ini kita coret lagi, tidak usah kita hiraukan. Kemudian sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Ini ya, E dan F. Kursi mana yang kosong? Jadi untuk sementara masih ada 2 kursi yang kosong. Kita lihat jawabannya, pilihan jawaban. Apakah kanan B? Kita hitung 1. Kanan B ada isinya, berarti ini jelas salah. Kemudian kanan E, kita lihat kanan E. Ya, ini benar. Jadi sudah ada jawabannya. Teman-teman bisa langsung saja menjawab, tetapi ketika teman-teman ingin mengecek bisa dilanjutkan. Tetapi biasanya karena waktunya singkat, kalau kita sudah menemukan jawaban seperti ini, kita lanjut saja karena tidak mungkin ada 2 jawaban di dalam satu soal. Tetapi kalau teman-teman ingin mengecek, kita lanjut. 2 bangku sebelah C. 2 bangku sebelah C. Jadi di sini tidak dikatakan kanan atau kiri. Kita cek sebelah kiri dulu ya. 1, 2, ya betul. Tetapi kita cek juga di sini karena di sini tidak dikatakan kiri.
tidak juga dikatakan kanan, berarti dua-duanya harus kita cek. 1, 2, berarti di sini ada, berarti ini salah. Kemudian 2 bangku sebelah E, kita hitung 1, 2, ada isinya, jelas salah. 3 bangku sebelah A, 1, 2, 3, ada isinya, jelas salah. Berarti jawabannya adalah B, kanan E. Soal yang kedua, Mirna, Sinta, Joy, Seril, Radi, Roni, Adi, dan Fauzan makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Jadi model mejanya seperti ini. Model mejanya seperti ini. Jadi ada 4 meja, kita buat 1, 2, 3, dan 4. Ya. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Jadi nanti akan ada orang yang berhadapan di setiap meja. Ada di sini, berhadapan dengan di sini. Ini berhadapan dengan ini. Ini juga berhadapan dengan ini. Kemudian ini berhadapan dengan ini. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Jadi tidak boleh ada laki-laki, kemudian perempuan, kemudian laki-laki, perempuan. Jadi kalau laki-laki di sini, maka semuanya harus laki-laki. Maka kalau di sini perempuan, maka semuanya harus perempuan. Kita lihat petunjuknya. Meja C terletak paling kiri. Meja C katanya terletak paling kiri, berarti kita lihat ini kiri, berarti C ada di sini. Kemudian kita coret yang sudah kita ini supaya tidak membingungkan lagi. Meja B terletak di antara meja A dan D. Berarti meja B ada di tengah-tengah, diapit oleh A dan B. Jadi di sini bisa jadi A, bisa jadi D. Di sini juga bisa jadi D, A, bisa jadi D. Ya. Kita lihat petunjuk berikutnya. Adi ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan A. Berarti 2 meja di kanan A, berarti meja D ada di sebelah kanan. Berarti kalau di sini D, otomatis A ada di sini. Ya, jadi sudah ada meja C, A, B, dan D. Adi ada di meja D. Ya, jadi kita buat di sini Adi. Adi ada di meja D. Adi ada di meja D. Ini kita coret. Sinta ada di meja C. Ini meja C. Nah, karena di sini laki-laki, otomatis Sinta ada di bagian atas. Maaf teman-teman, tulisannya jelek. Sinta. Kita coret. Mirna duduk di kursi kedua sebelah kanan Seril. Kursi kedua sebelah kanan Seril. Nah, kalau Seril di sini, otomatis di sini tidak bisa Mirna karena dia berada di sebelah kanan. Kalau Seril di sini berarti Mirna juga tidak bisa di sini karena dia harus ada dua kali dari Seril. Otomatis Seril ada di sini, berarti Mirna ada di sini. Ya, Mirna ada di sini. Berarti Seril ada di sini. Ya. Tinggal satu perempuan yang belum ada, yaitu Joy. Kita tarik Joy. Sekarang, ini kan sudah tadi. Kita coret. Roni duduk berhadapan dengan Sinta. Kita lihat Roni duduk berhadapan dengan Sinta. Kita lihat ada Sinta, berarti di sini Roni. Dan Radi tidak mau duduk di sebelah Adi. Katanya Radi tidak mau duduk di sebelah Adi. Kalau Adi ada di sini, otomatis Radi tidak mau di sini. Berarti Radi duduknya di meja A. Ya, sekarang tinggal satu meja yang kosong. Kita lihat siapa yang belum ada. Ada Fauzan. Berarti di sini diisi oleh Fauzan. Sekarang pertanyaannya, siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah
Kita lihat meja B, ini meja B. Maka yang berhadapan adalah Joy dan Fauzan, atau Fauzan dan Joy. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang ketiga. 6 anak duduk berurutan dalam acara seminar. Tio bersebelahan dengan Rani dan Marco. Tony duduk dekat dengan Marco. Tio duduk dekat Wandi dan Wandi duduk di sebelah Tony. Rani tidak ingin didahului Primus dan Primus duduk di sebelah Tio. Marco duduk di urutan paling terakhir. Siapa kayak duduk di urutan pertama? Ya, jadi model kursinya ini seperti ini, secara berurutan. Kita buat model seperti ini. 6 anak duduk berurutan, berarti kita buat 6 meja. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Jika teman-teman menemui soal seperti ini, maka kita lihat pernyataan-pernyataan yang sudah jelas. Kita lihat pernyataan yang pertama. Tio bersebelahan dengan Rani dan Marco. Pernyataan ini belum jelas. Kita langkahi dulu. Kemudian Tony duduk di dekat Marco. Juga belum jelas di mana posisinya. Tio duduk dekat Wandi. Juga belum jelas. Dan Wandi duduk di sebelah Tony. Ini juga belum jelas. Rani tidak ingin didahului Primus. Dan Primus duduk di sebelah Tio. Juga belum jelas. Marco duduk di urutan paling terakhir. Jadi ini pernyataan yang sudah jelas. Marco duduk di urutan paling terakhir. Maka kita taruh di sini adalah Marco. Marco. Ya, kita taruh inisial saja ya. Marco. Setelah itu kita cari pernyataan yang mengandung Marco. Ya, yang mengandung Marco. Tio bersebelahan dengan Rani dan Marco. Ini juga belum jelas. Tony duduk dekat dengan Marco. Tony duduk dekat dengan Marco. Berarti di sini ada Tony. Tony. Ini kita coret. Tony duduk dekat dengan Marco. Kemudian kita cari pernyataan yang mengandung Tony dan Marco. Kita cari. Tio duduk di dekat Wandi dan Wandi duduk di sebelah Tony. Berarti di sini ada Wandi. Kemudian Tio. Karena ada pernyataan Tio duduk di dekat Wandi. Berarti ini sudah jelas. Nah, oke. Ini ada Tio. Ini Tony ya. Kemudian Rani tidak ingin didahului oleh Primus. Ya, karena tersisa 2 orang, tinggal Rani dan Primus. Sedangkan Rani tidak ingin didahului oleh Primus. Maka di sini adalah Rani. Dan di sini adalah Primus. Primus duduk di sebelah Tio. Betul, ini Tio ya. Jadi ini urutannya Rani, Primus, Tio, Wandi, Tony, dan Marco. Siapakah duduk di urutan kedua? Kita lihat ada Primus. Maka jawabannya adalah E. Soal yang keempat yaitu pada suatu rapat kantoran, 8 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jadi ada kata kunci sebuah meja bundar. Berarti posisi duduknya adalah yaitu melingkar. Jadi kita gambar mejanya melingkar. Kemudian ada 8 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar tersebut. Jadi kita buat 8. Kita bagi 8. Ya. Jadi nanti di sini akan diisi oleh orang-orang yang duduk untuk rapat. Kita lihat pernyataan pertama. Arga duduk berseberangan dengan Dayat. Jadi Dayat dan
Arga itu duduknya berseberangan, artinya dia berhadapan. Jadi kita mau posisikan di sini dan di sini boleh, kita posisikan di sini dan di sini boleh. Jadi terserah dari teman-teman mau posisikan di mana. Contoh saya memilih posisikan Arga di sini. Arga. Jadi saya buat inisial saja AR, Arga. Kemudian dia berseberangan dengan Dayat, berarti di sini ada Dayat. Ini kita coret pernyataan pertama karena kita sudah lakukan. Dewi duduk di antara Eka dan Vio. Jadi Dewi ini diapit oleh dua orang, yaitu Eka dan Vio. Karena di sini belum ada Eka dan Vio, maka kita buat di sini Dewi. Kita posisikan Dewi. Jadi saya buat saja DW untuk inisial Dewi. Kemudian di sini boleh diisi oleh Eka. Bisa jadi juga diisi oleh Vio. Ya, Vio ya. Di sini juga bisa Eka, bisa Vio. Karena belum jelas. Kemudian Rudi dan Vio duduk berhadapan. Jadi ini kita belum bisa jawab karena kita belum tahu posisi pasti dari Vio. Kemudian Eka duduk dua kursi terpisah dari Dayat. Kita lihat Eka mana, kemudian Dayat mana. Dayat, otomatis kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, berarti Eka yang berada di posisi ini. Berarti kalau sudah jelas bahwa Eka ada di sini, berarti di sini Vio. Ya. Maka pernyataan untuk Rudi dan Vio duduk berhadapan juga sudah bisa kita jawab karena di sini posisinya Vio, maka di sini ada Rudi. Ya. Faiz duduk, ini kan sudah kita jawab semua, kita coret dulu ya supaya tidak membingungkan. Faiz duduk tepat di sebelah Dayat, berarti di sini ada Faiz. Ya, tinggal satu meja yang kosong, yaitu kita cari siapa yang belum ada. Ada Vicky. Otomatis di sini Vicky. Ya, Vicky ya. Sekarang kita lihat pertanyaan. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Faiz duduk di antara Arga dan Eka. Apakah benar Faiz duduk berada di antara Eka dan Arga? Ini Faiz. Ternyata dia tidak berada di posisi Eka dan Arga. Dia berada di posisi Dayat dan Vicky. Berarti ini salah. Kemudian Vicky duduk dipisahkan dua kursi dari Eka. Katanya Vicky duduk dipisahkan dua kursi dari Eka. Kita hitung 1, 2. Betul. Kemudian Vicky dan Faiz duduk berseberangan. Vicky dan Faiz duduk berseberangan. Salah. Eka dan Vicky duduk berseberangan. Eka dan Vicky juga salah. Dewi dan duduk berhadapan dengan Faiz. Dewi dan Faiz duduk berhadapan juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah B. Vicky duduk dipisahkan dua kursi dari Eka. Jadi itulah teman-teman tips and trick dalam menjawab soal tentang posisi duduk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.